Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Anak-anak, ketika kalian pulang sekolah, apakah kamu sering bertemu dengan penjual makanan atau minuman? Bagaimana pendapatmu tentang tampilan dan rasa makanan serta minuman tersebut? Nah, agar memiliki warna yang menarik dan memiliki rasa yang lezat, penjual biasanya menambahkan zat tertentu dalam makanan dan minuman. Pada bab ini, kamu akan mempelajari zat-zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman serta zat-zat lain yang dapat menyebabkan seseorang menjadi ketagihan. Agar kamu dapat mengetahuinya lebih mendalam, yuk kita simak video penjelasan dari Bu Eti. Anak-anak, tahu nggak kalian apa itu zat aditif? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari alam. Misalnya zat pewarna dari tumbuhan, dari makhluk hidup ya, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Umumnya, zat aditif alami tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan. Jadi tidak boleh terlalu banyak karena pasti akan menimbulkan efek samping. Yuk kita bahas satu persatu zat aditif pada makanan dan minuman. Yang pertama, pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Pewarna alami bisa diperoleh dari beberapa bahan berikut ini. Yang pertama, warna ungu bisa diperoleh dari buah murbei, buah anggur. Yang kedua, warna kuning bisa diperoleh dari kunyit. Yang ketiga, warna orange bisa diperoleh dari wortel. Yang keempat, warna hijau bisa diperoleh dari daun suji, daun pandan. Yang kelima, coklat bisa diperoleh dari kakao. Yang keenam, merah bisa diperoleh dari buah naga dan buah stroberi. Sedangkan untuk warna hitam ini bisa diperoleh dari arang tapi tidak dianjurkan. Sedangkan untuk pewarna buatan harus melalui pengujian yang ketat bagi kesehatan konsumen. Nah, pewarna buatan yang sudah mendapatkan izin itu ada pada tabel berikut ini ya anak-anak. Yang kedua, pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Pemanis alami bisa diperoleh dari gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Sedangkan untuk pemanis buatan, dia mempunyai rasa manis yang hampir sama atau bahkan lebih manis dibandingkan pemanis alami. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Beberapa contoh pemanis buatan yaitu siklamat, aspartam, kalium, asesulfam, dan sakarin.
Pemanis-pemanis ini mempunyai tingkat kemanisan lebih besar dibandingkan dengan gula pasir. Yang ketiga, pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Nah, kerusakan ini bisa disebabkan oleh adanya mikroorganisme. Contohnya jamur. Zat pengawet alami bisa diperoleh dari gula dan garam. Nah, gula ini contohnya untuk mengawetkan buah-buahan, dibuatlah manisan. Kemudian kalau garam digunakan untuk mengawetkan ikan, ya jadilah ikan asin seperti itu. Sedangkan untuk zat pengawet buatan, kalian bisa perhatikan tabel berikut ini. Asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Dia dapat digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap dan saus. Yang kedua, asam askorbat. Digunakan untuk mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Yang ketiga, natrium nitrat. Digunakan untuk mengawetkan daging olahan dan keju. Yang keempat, asam propinat. Digunakan untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Yang kelima, butil hidroksianisol. Digunakan untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Dan yang terakhir, butil hidroksitoluen. Digunakan untuk menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega. Yang keempat, penyedap. Nah, penyedap makanan ini ada dua jenis, ada penyedap alami dan penyedap buatan. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap alami umumnya yang digunakan berupa garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Sedangkan penyedap buatan bisa diperoleh dari MSG atau monosodium glutamat. MSG ini diperoleh dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. MSG boleh digunakan dan aman digunakan, namun tidak boleh digunakan secara berlebihan. Tentunya semua hal itu kalau berlebihan pasti akan menimbulkan masalah. Sama juga dengan MSG ini. Jadi harus digunakan secara cukup, tidak boleh terlalu banyak. Agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Anak-anak, sekian dulu ya penjelasan dari Bu Eti. Kita akan lanjutkan di part 2. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.